Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Siap-siap karena mulai tahun depan atau tahun 2023, bantuan ini akan dihapus oleh pemerintah. Dan tentunya bersiap-siap juga jutaan masyarakat penerima bantuan ini akan terkena dampak langsung dan tentunya tidak akan menerima lagi bantuan tersebut. Kira-kira bantuan apa itu dan bagaimana ceritanya bisa terjadi bahwa pemerintah akan merencanakan untuk menghapus dananya di tahun 2023? Sebelum kita menyimak lebih jauh, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini langsung disampaikan oleh SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di tahun 2023 ini tentunya akan mengejutkan bagi Anda para penerima bantuan ini karena perlu Anda ketahui bahwa pemerintah akan menghapus BLT Dana Desa di tahun 2023. Nah, ini disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Halim Iskandar, yaitu Menteri Desa, ya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT. Oke, Bapak Menteri menyampaikan bahwa di tahun 2023 bantuan untuk BLT Dana Desa ini akan dihapus karena di sini ya saya akan membacakan lengkap beritanya yang sudah termuat di media massa. Disimak baik-baik, tentu Anda agar tidak salah memahami apa yang saya sampaikan, Anda perlu menyimak baik ya apa yang saya informasikan di sini. Oke, dari Jakarta, mulai tahun 2023, pemerintah akan menghapus program bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa, dan tentunya sebagai penggantinya adalah BLT Kemiskinan Ekstrim. Meski nilai bantuannya masih sama, tapi jumlah penerimanya akan berkurang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan BLT Dana Desa ditiadakan karena landasan pembuatan programnya ini sudah tidak ada lagi, yakni pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 ini sudah pulih di negara kita ya, dan landasan hukum untuk penyaluran BLT Dana Desa ini sudah tidak ada lagi. Karena itu, landasan penyaluran BLT harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional di tahun 2023. Seperti itu. Oke. Menurut Bapak Abdul Halim, untuk besaran nilai BLT kemiskinan ekstrim ya yang akan direncanakan sebagai pengganti BLT Dana Desa nanti, ini sama dengan BLT Dana Desa, yaitu masih sebesar Rp300.000 per keluarga per bulan. Penerimanya adalah keluarga berstatus miskin ekstrim. Nah, maksudnya seperti apa? Yang dimaksud miskin ekstrim ini adalah bagi keluarga yang berpenghasilan di bawah 11.633 per hari. Jadi yang penghasilannya di bawah 11.633 ini termasuk kategori yang dimaksud. Jika misalnya penghasilannya di atas 11.633, maka ini tidak dikategorikan sebagai keluarga miskin ekstrim. Seperti itu ya. Prediksi dari Bapak Menteri, jumlah penerima BLT kemiskinan ekstrim tidak akan sebanyak penerima BLT Dana Desa, sebab jumlah warga miskin ekstrim lebih kecil dibanding jumlah warga miskin biasa. Oke ya. Pembiayaan program BLT kemiskinan ekstrim akan tetap menggunakan dana desa. Oke, jadi tetap ya menggunakan dana desa, tetapi memang untuk penerimanya kemungkinan ini lebih kecil jumlahnya daripada BLT DD dengan syarat seperti itu tadi ya, yang penghasilan Rp11.633. Bisa saja satu desa menggunakan lebih dari 40% dana desanya untuk BLT, jika memang ada penerima yang sesuai kriteria. Bisa pula satu desa tak menyalurkan sama sekali BLT karena memang tak ada warga miskin ekstrim di sana. Oke, berdasarkan data Kemendes PDTT tahun 2022, terdapat 4,4 juta warga miskin ekstrim yang tersebar di 37.869 desa. Data ini tinggal diolah pemerintah kabupaten untuk menetapkan penerima BLT kemiskinan ekstrim di tahun 2023. Oke, ketika kita membaca sekilas berita tadi bahwa di
rencana ini akan dilakukan di tahun 2023, di mana BLT-DD akan dihapus, ya, sehingga penerima yang begitu banyak ini siap-siap untuk tidak menerima lagi BLT dana desa. Dan BLT-DD akan digantikan oleh BLT kemiskinan ekstrim. Oke, BLT kemiskinan ekstrim dengan kriteria salah satu kriteria yang menjadi tolok ukur adalah keluarga yang penghasilannya kurang dari 11.633 per hari. Jika lebih dari itu, maka Anda dinyatakan di luar dari kategori yang ditetapkan sebagai keluarga miskin ekstrim. Nah, itu adalah informasi pertama. Tentunya semoga langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah, ya terutama kementerian terkait yang mengatur masalah BLT dana desa ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang tentunya sebagai penerima manfaat BLT dana desa, bahwa siap-siap yang jelas di tahun 2023 akan ada perubahan. Nah, mulai dari sekarang, jika misalnya BLT dana desa masih terus berlanjut, manfaatkan sebaik mungkin, ya bila perlu gunakan sebagai modal usaha agar di sebelum tahun 2023 Anda bisa memperoleh sebuah penghasilan tersendiri dari memanfaatkan bantuan tersebut, misalnya digunakan untuk modal usaha, membentuk UMKM, dan yang lain sebagainya. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.